Yuhu, selamat datang kembali di monolog kocak kudaku. Tentunya kita tahu bahwa monolog kocak ini emang gak kocak-kocak amat. Tapi gak salah kan kalau kudaku mau merayakan kelucuan menjelang kiamat. Nah, di episode ini kudaku akan mengulas secara kocak tentang apa yang hari ini lagi dirayakan sama manusia-manusia, yaitu Internet of Things, dan bagaimana manusia-manusia itu dimabuk kepayang sama keterburu-buruan industri 4.0 itu. Kudaku akan mulai dari bagaimana situasi industri yang kira-kira 10 tahun terakhir. Saat itu kita disaksikan dengan bagaimana fasilitas produksi dialihkan ke tenaga kerja murah oleh perusahaan-perusahaan monster, dan itu dilakukan di negara-negara yang kata orang negara berkembang atau negara dunia ketiga. Sebenarnya kudaku sebel banget sih ngedenger istilah ini. Nah, kalau dulu Papa Foucault merangkum berbagai periode sejarah yang ditandai sama sejumlah wacana umum di bidang-bidang pengetahuan dan ngerumusin apa-apa yang mungkin buat kemudian nentuin subjek, Papa Foucault merangkumnya ke dalam buah pikir yang dijuduli The Order of Things. Hari ini dari The Order of Things itu kita kayaknya lagi dipaksa nih, dan mau nggak mau menuju pada situasi yang disebut sebagai Internet of Things. Dan ini udah jadi topik yang hangat banget dibicarakan mengingat era industri 4.0 yang katanya gak cuma punya potensi buat mempengaruhi lifestyle, tapi juga bisa mempengaruhi bagaimana manusia bekerja. Internet of Things dikenal sebagai ide komputasi mengenai objek sehari-hari yang terkoneksi ke jaringan internet dan bisa mengidentifikasinya ke perangkat-perangkat lain. Istilah ini juga digolongkan ke dalam metode komunikasi, meskipun juga mencakup teknologi sensor lainnya kayak nirkabel atau quick response code. Nah, dalam Internet of Things tentu koneksi internet adalah hal yang fundamental, karena tampaknya bisa ngasih banyak manfaat yang sebelumnya mungkin susah banget buat ngakses. Logika sederhananya, jaringan internet akan mengatur konektivitas, dan kita punya things yang berkapasitas buat nantinya dikumpulin dan dibagiin. Dan bisa juga diakses sama things lainnya. Misalnya kalau dulu nih HP kita cuma bisa ngirim SMS, telepon, sama main game Tetris atau ular-ularan. Tapi sekarang dengan cuma punya HP kita bisa baca buku tanpa harus pergi ke perpus misalnya, atau belajar apa aja tanpa harus ke sekolah, nonton film tanpa harus ke bioskop, dengerin musik, atau pameran karya seni tanpa butuh lagi kurator atau galeri atau museum misalnya. Tapi juga tentu bukan itu doang yang bisa dilakuin sama Internet of Things. Contoh lainnya adalah sarana berbagi data, atau menjadikan membuat sesuatu terus dijadiin remote control. Dan yang paling mutakhir hari ini nih, dengan Internet of Things kita bisa mendeteksi suara dan wajah seseorang dan menyimpannya di perangkat kita. Dan hal itu bisa disambungkan ke jaringan lokal maupun global melalui sensor yang selalu aktif dan yang selalu juga tertanam di perangkat kita. Jadi nih, sebenarnya sih dengan adanya ini di satu sisi oke banget, tapi kira-kira ada nggak sih dampak mengerikan yang signifikan ketika segala objek fisik di kehidupan sehari-hari dihubungkan ke jaringan? Nah,
Hari ini juga dengan adanya industri 4.0 itu yang diperakasai atas dasar perkembangan teknologi oleh negara-negara maju katakanlah, persaingan industri saat ini kayaknya lagi nyoba merangkak ulang nih, merangkak ulang produktivitas dan kualitas yang tentu menekan biaya pengerjaan. Beberapa orang berharap dengan adanya industri 4.0 ini akan merevolusi banyak sektor, terutama sektor teknologi komunikasi, informasi, dan pendidikan misalnya. Karena mereka menganggap dengan adanya revolusi industri 4.0 itu, ruang-ruang produksi bisa mengkoordinasi secara mandiri dan nggak perlu lagi tuh tenaga kerja manusia, karena udah bisa mengotomasinya dengan pakai teknologi yang disebut AI itu. Jujur aja, kudaku sih sebenarnya bingung-bingungnya sama perkembangan disruptif dari hal-hal yang barusan kudaku omongin. Dan kayaknya para penonton juga nggak merasakan kepanikan atas itu. Misalnya nih, emang benar kalau ide-ide perkembangan teknologi bakalan mengalihfungsikan atau merebut pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kudaku sih sukanya slow-slow, nonton, jalan-jalan, mabuk, belajar, dan ngabisin waktu buat ngobrol sama teman-teman seperkudaan. Sama sekali nggak bikin panik. Kudaku malah membayangkan kalau perkembangan yang disruptif itu bakalan melepaskan kudaku dari relasi upah yang cenderung eksploitatif. Jadi gak perlu lagi deh kerja keras bagaikan kuda. Kan emang kudaku kuda loh, piye toh? Malahan nih ya, kalau kampanye-kampanye teknologis itu bakalan dipenuhi, kudaku udah nyiapin sederet aktivitas yang bakalan kudaku lakuin sampai kiamat. Mau tahu apa? Kepo. Misalnya kita mau nyoba mereka-reka, kayaknya revolusi industri bisa dibilang kayak proses otomasi kerja dengan teknologi yang dilakukan di sejumlah lanskap perindustrian, di mana masing-masing sektor punya perbedaan paradigma teknoscience yang kemudian jadi semacam landasannya. Misalnya kayak algoritma, kuantum, elektromagnetika, termodinamika, atau cybernetika misalnya. Memang betul kalau perkembangan teknologi kayak gini nih bisa ngejanjiin makhluk-makhluk pemalas kayak kudaku buat mewujudkan mimpi-mimpi dunia tanpa kerja, walaupun sampai hari ini masih jauh dari kenyataan. Kan enak tuh jadinya kalau perkembangan teknologi kayak gitu nggak cuma bisa mengefisiensi mesin-mesin industri bekerja, tapi juga bisa bikin orang-orang yang tadinya rajin bekerja nih dan dituntut sama atasan atau klien, jadi punya banyak waktu buat memelihara sayur dan ikan ala-ala aquaponik vertikal misalnya. Atau baca dan berdiskusi tentang hal-hal kayak misalnya kritikal pedagoginya Paulo Freire, koperasi ala Chomsky, atau estetika ala Nicola Boryut, atau ekologi dan feminismenya Vandana Shiva, atau baca Sabda Palon, atau kepoin syair-syairnya Ronggo Warsito dan Hamzah Fansuri misalnya, atau baca-baca kitab suci yang selama ini udah ternodai sama hegemoni kapitalisme agama. Kira-kira orang-orang bakalan gitu nggak ya kalau semua kerja terotomasi sama robot-robot? Di era digital ini, ketika institusi-institusi pertahanan di seluruh dunia udah berselingkuh dari prinsip-prinsip demokrasi karena melakukan pengumpulan data yang nggak manusiawi terhadap aktivitas online warga, kudaku melihat ada semacam pengawasan ketat dari institusi-institusi itu.
Cuma mereka berselimut di balik kampanye-kampanye yang mereka anggap penting buat keamanan nasional. Terus juga kayak mereka bilang bahwa ini bisa meminimalisir krisis ekonomi atau kejahatan digital. Kudaku tapi kudaku malah curiga hak privasi sipil akan dijadiin komoditas di data market, karena sejauh ini topik yang selalu dibicarakan cuma persoalan ekonomi. Terus juga salah satu hal yang buat kudaku juga cukup kocak buat diobrolin adalah sejak komersialisasi internet. Bagaimana ketika web-web punya kemampuan buat mengganggu ide dan pemahaman orang-orang tentang konsep yang udah terkonsolidasi. Tapi di saat yang bersamaan, gangguan itu bisa dianggap sebagai bentuk inovasi dari produk dan layanan yang dengan sangat mudahnya bisa kita akses di perangkat kita. Karena nih, hari ini kita hidup di masyarakat yang katakanlah berbasis jaringan, di mana kucuran informasi udah jadi kayak ekosistem biologis yang bisa lebih cepat dari kilat masuk ke ruang domestik hidup kita. Dan menjadi semacam pertukaran informasi yang gigantik melalui penggunaan bahasa-bahasa jaringan kayak kode atau protokol misalnya. Kalau kita mau lihat gimana jaringan kayak World Wide Web, di mana aliran-aliran data diolah, protokol-protokol internet udah nyediain informasi yang bahkan melampaui konten yang dikirimin. Jadi fakta bahwa web udah semakin menjadi pusat pengetahuan, bisnis, dan konektivitas yang fundamental. Konsekuensi logisnya adalah Internet of Things bakalan jadi konsentrasi besar umat manusia hari ini, karena kemunculannya sebagai ruang ketiga yang secara konstan dibuat, terus dikatalisasi, dan kemudian diproses. Kudaku mau bilang bahwa pengetahuan yang terpusat itu emang fana, karena yang abadi ya jejak digital kamu. Dan mau mengakhiri monolog ini dengan mengingat-ingat lagi apa yang telah disematkan oleh Gerd Loving, seorang media teoris dan pendiri Institute of Network Cultures, tentang era baru yang dimulai sejak Juni 2013 yang dia sebut sebagai post-Snowden era, di mana perlunya perhatian terhadap ancaman pengawasan yang terkait dengan warga berdasarkan aliran data yang dimungkinkan oleh produk-produk perusahaan swasta dan diawasi oleh agensi-agensi intelijen kayak NSA misalnya. Tampaknya jelas adalah bahwa big data digunakan buat nyari cuan si perusahaan-perusahaan, dan mereka nggak akan ngebela hak para users. Artinya ancaman ini mungkin berasal dari pelaku-pelaku kayak perusahaan dan lembaga pemerintah, dan kita terseret oleh daya tarik dari layanan dan praktek yang udah jadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Dan semakin hari akan semakin terpusat pertukaran informasi itu, dan privasi kita sedikit demi sedikit terkikis secara bengis. Meskipun demikian, ketika penyebaran Internet of Things menjadi signifikan dan teknologi jaringan terkomersialkan dalam tawaran produk-produk yang mengerikan, alih-alih cari cuan, maka dari itu cuma ada satu kata: bakwan. Sekali lagi mari kita teriakkan, bakwan. Kurang afdol kalau enggak 3 kali. Sekali lagi ya, cuma ada satu kata: bakwan.